Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang fungsi non-aljabar. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Muhammad Arkan Hanif. Saya Marafaifa Kalila. Saya Sultan Auliana Nanta Asma. Saya Finza Dwi Farizi. Saya mau lanjut ke Syara Enes. Kenapa sih kita harus belajar fungsi non-aljabar? Yang pertama, untuk memahami bentuk, sifat grafik, dan perbedaan ketiga fungsi tersebut. Menjelaskan pengaruh parameter terhadap grafik, menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan terkait, dan menerapkan dalam masalah nyapka seperti pertumbuhan, jarak, deviasi, gelombang, dan skala logaritmik. Apa saja mau kita pelajari? Ada penjelasan fungsi eksponensial, rumus fungsi eksponensial, contoh soal eksponensial, latihan soal eksponensial, penjelasan fungsi mutlak, rumus fungsi mutlak, contoh soal mutlak, dan latihan soal mutlak. Pengertian dari fungsi eksponensial adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang, yang dimana variabel bebasnya berangkat dari suatu bilangan. Oke, sekarang Jadi, lanjut ke sifat-sifat eksponensial. Untuk sifat yang pertama, itu ada pangkat penjumlahan, di mana A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah pangkat Y. Lalu sifat kedua itu pangkat pengurangan, A pangkat X per B pangkat X sama dengan A pangkat X min pangkat Y. Begitupun dengan pangkat perkalian, pangkat negatif, pangkat pada pecahan, pangkat yang dipangkatkan, serta pangkat pecahan dan pangkat nol. Lalu selanjutnya untuk rumus eksponensial adalah A pangkat F dalam kurung X sama dengan A pangkat G dalam kurung X. Dengan adanya A adalah bilangan pokok atau basis, serta Fx dan Gx adalah pangkat atau eksponen. Ciri utama dari persamaan eksponen adalah keberadaan variabel pada bagian pangkatnya, sehingga kalau variabel tidak berada pada bagian pangkat, persamaan tersebut tidak bisa disebut sebagai persamaan eksponen. Yang selanjutnya untuk persamaan eksponensial, yang pertama adalah A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka P sama dengan Q. Syaratnya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu salah satu contoh persamaan eksponensial yang kedua adalah A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka Fx sama dengan 0. Syaratnya A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, serta A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1. Begitupun dengan bisa dilihat di sini beberapa contoh-contoh persamaan eksponensial lainnya. Lalu untuk yang pertidaksamaan eksponensial, yang pertama jika A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka Fx itu kurang dari atau sama dengan Gx. Dan jika A lebih dari 1, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Jika A lebih dari 1, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Lalu untuk selanjutnya itu adalah grafik fungsi eksponensial. Yang pertama memiliki fungsi injektif, yang kedua grafik berupa garis lengkung, ketiga arahnya ditentukan oleh nilai A, keempat grafik tidak pernah memotong sumbu X, yang kelima memiliki domain dan range bilangan real, yang keenam memiliki asimtot horizontal datar. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Ada contoh soal eksponensial. Untuk soal ini, 5 per 5 pangkat X min 3 dalam kurung kuadrat sama dengan akar pangkat 3 dari 1 per 125. Caranya itu kita menyamakan pangkatnya terlebih dahulu atau menghilangkan akarnya juga. Jadi 5 per 5 pangkat X min 3 kita ubah jadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat X min 3 karena dia dalam bentuk pecahan, kita kali dengan pangkat minus, jadi 5 pangkat min X plus 3 dalam kurung kuadrat. Sama dengan 1 per 5 pangkat 3 pangkat sepertiga. Karena akar pangkat 3 itu diubah menjadi pangkat, jadi menjadi pecahan. Selanjutnya,
kita gabungkan persamaan yang 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat min X plus 3 menjadi 5 pangkat 4 min X dalam kurung kuadrat sama dengan 1/5 pangkat 3 diubah menjadi pangkat juga. Jadi 5 pangkat 3 dikali minus 1 jadi 5 pangkat min 3 pangkat sepertiga. Jadinya 5 pangkat 8 min 2X, 4 min X dikali 2 sama dengan 5 pangkat min 3 dibagi 3. Karena alasnya sama, jadi kita nggak perlu ngitung lagi angka 5-nya. Jadi kita tinggal ngitung 8 min 2X sama dengan min 1. Pindahin ruasnya ke kanan, jadi min 2X sama dengan min 9, sehingga X sama dengan 4,5. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui persamaan 4 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat X min 1. Nilai X yang memenuhi adalah, kita tulis ulang lagi soalnya, 4 pangkat X plus 1 sama dengan 3 pangkat X min 1, min 1-nya diubah menjadi pecahan, jadi per 3 pangkat 1. Jadi ini menjadi 3 pangkat X per 3. Kita ubah menjadi format logaritma. Jadi 4 logaritma 4 pangkat X plus 1 sama dengan 4 logaritma 3 pangkat X per 3. Ini mengikuti hukum logaritma A log X sama dengan B log Y. Jadi A pangkat X itu sama dengan B pangkat Y. Kita lanjut. X plus 1 dari 4 pangkat Y sama dengan 4 pangkat X plus 1. Jadi Y-nya itu sama dengan X plus 1. Jadi kita tinggal masukkan X plus 1 sama dengan 4 log 3 pangkat X min 4 log 3. X plus 1 sama dengan X kali 4 log 3. X-nya dikeluarin ke kiri, dikurangi 4 log 3. Terus kita tinggal pindah ruasnya. Satunya dipindahin ke sini. X kali 4 log 3 dipindahin ke kiri. Jadinya X min X kali 4 log 3 sama dengan min 1 min 4 log 3. Diubah lagi nih, X-nya dikeluarkan dari ruasnya. Jadi X kali 1 min 4 log 3 sama dengan min 1 plus 4 log 3. X sama dengan min 1 plus 4 log 3 per 1 min 4 log 3. Kita pakai hukum S log S sama dengan 1. Jadi 4 log 4 itu 1 itu kita ubah menjadi 4 log 4. Jadi X sama dengan min 4 log 4 tambah 4 log 3 per 4 log 4 min 4 log 3. X sama dengan min 4 log 12 per 4 log 4 per 3. Karena ini dikurangi jadi 4 dibagi 3. X sama dengan min 4 per 3 log 12. Ini pakai hukum logaritma juga. Terus X sama dengan 1 per min 1 dari 4 log 3 log 12. Min 1 kita pindahkan ke 4 per 3. Jadi ini berubah jadi pangkat. Dan satunya kita pindahkan ke 12. Jadi 12 pangkat 1. Jadi X sama dengan 4 per 3 pangkat min 1 log 12 pangkat 1. Atau sama dengan 3 per 4 log 12. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah grafik fungsi eksponen memiliki 2 titik 0,1 dan 2,4. Dengan titik koordinat tersebut, tentukan fungsi eksponennya. Jadi fx sama dengan k kali a pangkat x. Fx sama dengan y sama dengan k kali a pangkat x. Jadi x, y-nya itu 0,1 jika kita masukkan variabel 0 ke x-nya. Selanjutnya, y sama dengan k kali a pangkat x. Kita masukin 1 sama dengan k kali a pangkat 0. 1 sama dengan k kali 1, sehingga 1 sama dengan k. Fungsinya berubah menjadi fx sama dengan k kali a pangkat x. K-nya jadi 1 kali a pangkat x. Jadi fx sama dengan a pangkat x. Selanjutnya disubstitusi ke titik 2,4 karena dia memiliki 2 solusi titik yang ini. Jadi x-nya sama dengan 2,4, y sama dengan a pangkat x, 4 sama dengan a pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan a pangkat 2, 2 sama dengan a. Sehingga fungsinya fx sama dengan a pangkat x atau 2 pangkat x. Bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan ini. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi mutlak yang merupakan fungsi matematika yang menunjukkan jarak bilangan real dan 0 pada garis bilangan. Nah, definisi fungsi mutlak sendiri ini bentuknya ada x mutlak sama dengan x jika x lebih dari 0, terus x mutlak sama dengan min x jika x kurang dari 0. Atau fx sama dengan a
mutlak X min H ditambah K. Terus di sini ada sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, itu ada nilai mutlak A selalu lebih besar atau sama dengan 0. Terus yang kedua, nilai mutlak dari min A sama dengan nilai mutlak dari A. Terus yang ketiga, nilai mutlak dari A sama dengan akar kuadrat dari A pangkat 2. Lalu selanjutnya, nilai mutlak A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Terus yang terakhir ada nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B. Jika B tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus dari fungsi mutlak sendiri, yaitu jika X mutlak sama dengan K, maka X sama dengan K atau X sama dengan min K. Terus ada 4 model grafik, yaitu Y sama dengan mutlak X ditambah C, terus Y sama dengan mutlak X ditambah C, terus ada Y sama dengan min mutlak X ditambah C, yang terakhir ada Y sama dengan C dikurang mutlak X. Nah, terus langkah-langkah cari grafiknya itu, yang pertama cari pintasan Y agar X sama dengan 0. Terus cari pintasan X agar Y sama dengan 0. Dan yang terakhir cari titik-titik ujung. Terus nilai mutlak ini dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan buat apa aja sih? Yang pertama buat jarak, terus bisa juga buat ngitung umur dan juga ngitung biaya. Selanjutnya ada contoh soal nilai mutlak. Yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 3 min x, maka berapa nilai mutlak dari fx? Karena fx-nya 3 min x, jawabannya itu tinggal ditambahin lambang mutlak menjadi nilai mutlak dari 3 min x. Di nomor 2 ini ada grafik. Kita disuruh menentukan fungsi yang benar. Kalau dilihat dari grafiknya, garis merah itu melalui titik min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0, dan 1,1. 1,1 dan yang terakhir 1,1, 2,2 dan 3,3. Dari titik-titiknya ini ngebentuk huruf V. Dan kanan kirinya ini itu simetris di sumbu Y. Bagian kiri grafik memiliki gradien negatif. Kita bisa tulis dengan Y sama dengan X. Y sama dengan min X. Dan bagian kanan grafik gradiennya positif. Ditulisnya Y sama dengan X. Grafik ini menunjukkan nilai yang sama. Maka grafiknya adalah Y sama dengan nilai mutlak X. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini gambarkan grafik fungsi nilai mutlak F X sama dengan X min 3. Di nomor 3 disuruh gambarin grafik dari nilai fungsi mutlak X sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 3. Cara pertama yang bisa dilakuin, gambar terlebih dahulu grafiknya seperti huruf I dan titik minimnya ada di 0,0. Lalu karena di fungsinya ada X dikurang 3, maka grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh 3. Titik minimumnya yang tadinya di 0,0 jadi pindah jadi 3,0. Maka menghasilkan grafik yang tetap berbentuk tapi bergeser ke kanan. Jadi bentuknya grafiknya
grafik fungsi X sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 3. Oke, kita lanjut ke latihan soal eksponensial. Aku ngebahasnya cuma soal nomor 1 sama nomor 2. Jadi grafik fungsi fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x min 8 melalui titik 2,20. Nilai min 3k adalah, oke, jadi k kali 2 pangkat 5x min 8 sama dengan fx. Karena dia melalui 2,20, jadi kan dia x, y sama dengan 2,20. Jadi kita masukin nilai x-nya sebagai 2, nilai y-nya sebagai 20. Fx itu sama dengan y. Jadi k kali 2 pangkat 5 kali 2 itu 10 kurang 8 sama dengan 20. Terus jadinya k kali 2 pangkat 4 sama dengan 20. 2 pangkat 2. Jadi k itu sama aja dengan 20 per 4 sama dengan 5. Ini. Jadi ada fx sama dengan 2 pangkat x, maka nilai dari fx plus 3 dibagi fx min 1. Ya, ini tinggal kita masukin aja. 2 pangkat x itu fx, jadi fx plus 3 itu 2 pangkat x plus 3. Terus fx min 1 itu jadi 2 pangkat x min 1. Kita tinggal coret-coret, x-nya dicoret, x yang ini juga dicoret, jadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat min 1. Karena dia pembagian, jadi 3 min 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita lanjut ke latihan soal mutlak. Nilai P yang memenuhi nilai mutlak dari P sama dengan 10. Nilai mutlak dari P sama dengan 10 adalah jadi sifat nilai mutlak itu bilangan negatif jadi positif juga, bilangan positif tetap positif. Jadi nilai yang bisa jadi 10 itu kalau jika P-nya sama dengan min 10, karena kalau dia diubah jadi plus jadi 10. Sama P sama dengan 10. Jadi jawabannya itu yang E. Terus kita ke soal yang terakhir. Jika 3K sama dengan 6, maka nilai K yang memenuhi adalah mutlak 3K 3K sama dengan 6, maka nilai K yang memenuhi. Jadi kita pakai sifat yang tadi, nilai 3K itu bisa 6 atau bisa min 6. Karena sifat nilai mutlak ngubah bilangan negatif jadi positif. Jadi K-nya bisa sama dengan 2, itu 6 bagi 3, dan K-nya bisa sama dengan min 2. Jadi jawabannya yang A. Jadi itu saja presentasi dari kami. Kelompok 7 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.